kesempatan ini kita akan meneruskan materi kuliah kita yang selanjutnya, yaitu adalah medan magnet. Sebelumnya kita review setelah kita belajar medan listrik, bagaimana perbandingannya dengan medan magnet, sehingga kita mudah memahami apa itu medan magnetnya. Medan itu sendiri sebenarnya sama seperti dengan medan listrik teman-teman, yaitu adalah konsep wilayah ya, di mana wilayah itu terdapat garis-garis gaya ya. Jadi apabila di wilayah itu terdapat atau ruang itu terdapat garis-garis gaya listrik, maka disebut medan listrik. Sebaliknya, jika di ruang itu terdapat garis-garis gaya magnet, maka disebut dengan medan magnet. Nah, di sini di tabel ini telah disederhanakan perbedaan antara medan listrik dengan medan magnet. Keduanya sama-sama gaya, sama-sama vektor, namun ada beberapa hal yang berbeda ya, namun berkebalikannya. Jika pertama yaitu medan listrik ya, yang kita pelajari sebelumnya, jika medan listrik disebabkan oleh muatan listrik, maka medan magnet disebabkan oleh magnet ya, magnet bisa magnet batang maupun magnet bumi, dan juga oleh arus listrik. Arus listrik sendiri yaitu adalah aliran muatan listrik. Di sini arus listrik adalah aliran muatan listrik per satuan waktu. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik disebut gaya Coulomb, sedangkan pada medan magnet disebut gaya Lorentz. Hukum yang bekerja pada medan listrik hukum Coulomb yang kita pelajari sebelumnya, sedangkan pada magnet yaitu hukum Biot-Savart. Nah, di situ juga berlaku hukum Gauss pada medan listrik, pada medan magnet yaitu hukum Ampere ya. Mirip simetrinya ya, boleh dibilang ini simetrinya. Arahnya kalau medan listrik itu menyebar ke segala arah, sedangkan pada medan magnet itu melingkar mengelilingi dari sumbernya, biasa seperti itu ya. Jadi sirkular atau melingkar. Operasi matematikanya pada medan listrik itu divergensi, yaitu pengalian vektor sejenis. Kalau pada medan magnet yaitu kurel, yaitu perkalian silang. Kalau divergensi kan perkalian titik, yaitu hanya mengalihkan vektor-vektor yang sejenis dengan hasil berupa skalar. Sedangkan pada kurel mengalihkan vektor-vektor yang berbeda jenis dengan hasil vektor yang saling tegak lurus dari kedua vektor yang dikalikan. Nah, medan magnet didefinisikan seperti ini ya teman-teman. Nah, medan magnet yaitu daerah atau wilayah atau ruang di mana dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet. Penyebab gaya magnet dapat berupa benda magnet, baik magnet buatan, magnet alam seperti magnet bumi maupun arus listrik. Namun di sini yang kita pelajari yang disebabkan oleh arus listrik. Nah, di sini penyebabnya yaitu arus listrik. Arus listrik itu sendiri merupakan aliran muatan listrik, didefinisikan yaitu dq per dt. Ini untuk muatan yang kontinu. Kalau seumpama diskrit itu delta q per delta t. Jadi berapa coulomb aliran muatan yang mengalir. Medan magnet tidak sama seperti medan listrik yang arahnya menyebar, namun melingkar seperti ini teman-teman ya. Jadi melingkar seperti ini, lihat melingkar, makanya disebut dengan kurel, lingkaran kayak gini ya operasinya. Nah, seperti ini. Nah, arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Arahnya ke atas ini ya. Ini arah, jika arah arusnya ke atas yaitu jempol, maka yang melingkar ini adalah keempat jari. Jadi jempol ini digunakan untuk arah-arah yang lurus, sedangkan yang melingkar untuk 4 jari. Di sini aliran listrik itu sendiri didefinisikan sebagai aliran proton, walaupun sebenarnya setelah diteliti yang mengalir yang lebih banyak dominan bergerak yaitu elektron. Namun karena sudah pertama kali dibuat acuan proton, maka arah arus sampai detik ini masih menggunakan aliran proton. Aliran listrik ini menimbulkan medan magnet dengan menggunakan aturan tangan kanan ini ya. Nah, medan magnet itu juga menimbulkan gaya, yaitu gaya Lorentz. Arahnya adalah tegak lurus daripada medan dan juga tegak lurus daripada panjang kawat ini ya. Jadi sama seperti sumbu X, Y, dan Z. Jadi ketiga-tiganya harus saling tegak
lurus. Oke, di sini hukum yang berlaku yaitu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini, nah sebelumnya kita kenal dua jenis ya, dua jenis besaran yaitu B. B itu adalah rapat medan magnet. H yaitu kuat medan magnet. Di beberapa banyak referensi sering menukar ini ya. Cuman tidak perlu bingung ya, karena B dan H hakikatnya sama. Yang membedakan kalau B rapat medan magnet ada permeabilitas ruang hampa. Ini ya teman-teman. Ada ini. Kalau H tanpa mu 0. Besarnya mu 0 untuk ruang H itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini lihat, perhatikan di sini ya. Apabila B ini dB ya. Jadi besarnya medan magnet yang ditimbulkan oleh secuplik kawat yang mengalir seperti ini di titik X ini ditulis matematika seperti ini ya. Jadi mu 0 I arusnya dibagi 4 pi dl. dl ini potongan ini ya, dibagi dengan r. R itu adalah panjangnya ini, panjang ke sini dikali dengan vektornya. Nah, kalau menggunakan vektor satuan maka di bawahnya ini kuadrat, yang ini vektor satuan ya. Cuman kalau seumpama ini tidak menggunakan vektor satuan, langsung ini vektornya, maka ini R pangkat 3. Ini contohnya seperti ini menggunakan vektor satuan ya, karena satu R-nya diambil oleh ini. Bedanya antara dB dan H hanya pada mu 0-nya saja. Rumusnya sama persis. Kalau B ketambahan mu 0, kalau H tanpa mu 0. Kalau B rapat medan magnet, kalau H itu adalah kuat medan magnet. Sama seperti rapat muat flux ya kemarin ya, kalau medan listrik. Jadi antara rapat flux dengan flux medan listrik itu sendiri, banyaknya fluxnya. Nah, di sini kita coba pada medan magnet kawat berarus ya. Di sini jika ada sebuah kawat seperti ini ya teman-teman, kita cuplik satu berapa medan yang ada di sini. Nah, berikut perhitungannya. Ini menggunakan konsep integral. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita menggunakan sin theta, di sini cross ya sudutnya. Ini jari-jarinya jarak ke titik ini. Nah, r kuadrat ini. Nah, bisa kalian pelajari sendiri ini. Nah, menghasilkan B mu 0 I dibagi 2 pi r. R ini jarak tegak lurus ya. Jarak tegak lurus terhadap batangnya, terhadap kawat berarus, jaraknya tegak lurus setelah melewati integral. Untuk kawat berarus yang tak hingga, panjangnya tak hingga, makanya dari min tak hingga ke tak hingga. Besarnya seperti ini teman-teman. Untuk H hanya yang membedakan mu 0. Kalau pada B ada mu 0, kalau H tanpa mu 0. Nah, sini ada pertanyaan, kemanakah arah medan magnet? Arahnya ya melingkar. Bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, atau bisa saja melingkar ke seperti arah baut atau aturan tangan kanan seperti sebelumnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, mengikuti aturan tangan kanan. Kalau seumpama ke atas berarti putarannya seperti ini. Nah, seperti ini ya putarannya ya. Kalau ke bawah berarti kebalikannya. Oke. Untuk perumusan Biot-Savart ini sedikit lebih rumit karena menggunakan perkalian silang. Namun nanti sama seperti halnya medan listrik, ada persamaan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan hukum Ampere. Nah, kita ke depan menggunakan hukum Ampere tersebut teman-teman. Nah, ini medan magnet pada loop ya, pada loop seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman pelajari, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau pada B ada mu 0-nya, kalau pada H tidak ada mu 0-nya. X-nya ini jaraknya. Nah, bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Namun kalau pada ini kita tidak bisa menggunakan hukum Ampere. Oke, bisa ini kita pelajari di konsep integralnya seperti ini. Karena di sini kita tidak mengulas terlalu banyak dari konsep integralnya. Kita lanjut aja. Nah, ini pada koil ya teman-teman. Di sini medan magnet pada koil. Koil itu kalau satu kali putaran. Kalau banyak kali lilitan maka tinggal ditambahkan N di sini ya. N banyak lilitan. Ini untuk satu kali lilitan ya. Besarnya seperti ini ya teman-teman. B mu 0 I 4I jadi ds. ds ini ya. Misalnya di sini dicrosskan terhadap R. R ini adalah vektor satuan. Perkalian silang boleh kita menggunakan vektor atau kita menggunakan sinus. Nah, kebetulan di sini
menggunakan R ya, RD theta. Ini DS ya, DS ini sama dengan RD theta ini ya. RD theta kita coba di sini 1 kali ya, RD theta berarti R-nya saling menghilangkan, di sini menghasilkan theta 1 ini ya. Setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, hasilnya setelah kita integralkan karena ini satu cuplik seperti ini, kita ambil hasilnya d theta ini ya, RD theta ini RD theta. Lalu kita integralkan 1 kali putaran, 1 kali putaran itu 2pi ya. Kalau kita integralkan ini 2pi dari 0 ke 2pi hasilnya 2pi, maka menghasilkan ini ya teman-teman, mu 0 I per 2R. Ingat kalau H tanpa mu 0 I. Kalau lilitannya banyak tinggal ditambahkan N, sama seperti ini ya teman-teman. Ya, mudah bukan ya? Nah, bisa dicoba ini integralnya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan hukum Ampere? Nah, ini hukum Ampere ini merupakan simetri atau sama seperti hukum Gauss pada medan listrik. Cuman ini digunakan pada medan Ampere. Jadi di sini kalau pada hukum Gauss itu adalah luasan yang menutupi muatan dalam bentuk volume. Kalau yang ini lintasan ya, lintasan yang mengelilingi arus listrik. Jadi bentuknya seperti karet gelang, boleh lingkaran, boleh kotak ini atau seperti ini ya. Syaratnya biasanya harus simetri. Ini yang biasanya sangat terbatas penggunaannya. Jadi hanya terbatas pada medan magnet yang bentuknya atau lintasan simetri, contohnya lingkaran seperti ini maupun kotak seperti ini. Jadi penerapannya cukup mudah teman-teman. Di sini sama B dan H sama ya, yang membedakan hanya mu 0. Jadi integral tertutup dari sebuah lintasan garis ini ya, garis H, sama dengan total arus yang ada di dalamnya. Contohnya saya ingin membuat berapa medan magnet dari kawat berarus seperti ini. Kalau menggunakan matematika seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini ya panjang ya, seperti ini panjang. Namun jika kita menggunakan hukum Ampere, nah, seperti ini cukup mudah teman-teman, yaitu B ya, ini H ya, kita coba dari H dulu. H ini menggunakan dengan rho ini jari-jarinya ya, dari sini ke sini itu rho ya, atau R boleh jari-jarinya dari lintasan ini ke kawat. Oke, saya ulangi, semisal kita ingin mencari berapa medan magnet pada kawat ini, pada kawat yang A. Pertama, nah, kita tulis del ini integral tertutup H dl sama dengan I, seperti ini ya. Hanya arahnya ini kan melingkar ya teman-teman, ini pada koordinat silinder. Lintasannya dl ini lintasannya kalau pada koordinat silinder rho ini adalah jari-jarinya teman, atau sama dengan R. D rho itu adalah kelilingnya. Kalau diintegralkan hasilnya seperti ini, karena 1 kali lingkaran penuh maka 2pi. Jadi hasilnya adalah 2pi. Yang ini, yang dp hasilnya adalah 2pi atau 2pi rho atau sama dengan 2pi r. Kalau teman-teman bingung, berarti H dikali 2pi r, yaitu H dikali dengan lintasan tertutupnya sama dengan arusnya. Contohnya seperti ini lagi ya, saya perjelas ya. H dl sama dengan I. H ini lintasan yang mana? Lintasan yang A. A nya bentuknya apa? A nya bentuknya lingkaran. Lintasannya kelilingnya adalah 2pi r, berarti H sama dengan I dibagi 2pi r. Bagaimana dengan B? Tambahkan aja dengan mu 0 I per 2pi rho atau 2pi r. Mudah bukan? Nah, kalau seumpama bentuknya ini kotak seperti ini, kita melintasinya kotak, maka berapa panjang kotaknya? Seperti ini ya, berapa panjang kotaknya? Jadi sisi atas, sisi samping, sisi bawah, sisi samping lagi di sini dijumlahkan, masukkan ke sini. Paham ya? Jadi H dikali lintasan tertutup sama dengan jumlah keseluruhan arus yang dilingkari oleh lingkaran itu sendiri. Mudah bukan teman-teman ya? Oke. Nah, di sini aplikasinya pada hukum Ampere. Di sini pada kawat lurus panjang bisa, pada solenoida bisa ya, lilitan yang panjang itu, dan toroida bisa.
Ini lintasan yang penting adalah lintasannya tertutup, terus konstan di sini, dan juga simetri. Nah, besarnya sama seperti ini ya, jumlah arus. Jadi integral tertutup dari rapat medan magnet ataupun kuat medan magnet pada lintasan tertutup sama dengan arus yang dilingkari oleh lintasan itu sendiri. Jadi seperti karet gelang itu teman-teman ya. Nah, karet gelang kalau hukum Gauss itu sama seperti tabung, karena yang melingkari itu luasan. Contohnya kita coba pada toroida, ini ingat ini ya, ini toroida ya. Jadi lilitan yang bentuknya lingkaran. Jadi kita bentuk lingkarannya ini ada di tengah ya, seperti ini yang garis biru. Ini misalkan R, terus jumlah lilitannya N. Nah, jumlah arusnya yaitu sama dengan lilitan dikali dengan arus tersebut. Jumlah arus totalnya lilitan kali ini arus totalnya ya, jumlah. Semakin banyak lilitan semakin banyak arus di sini. Jadi makin banyak lilitan arusnya makin besar. Masuk seperti ini, hanya B-nya. Nah, kan ini lingkaran kan ya, lingkaran. Jadi 2pi R. Nah, mudah kan ya, 2pi R ini lingkaran bentuknya 2pi R, jari-jari R-nya, maka medannya bentuknya seperti ini B. Arrow ini adalah arahnya melingkar seperti B ini ya, kan arahnya melingkar terus seperti ini 2R. Jadi arahnya putarannya melingkar positif seperti ini ya. Nah, ini pada sumbu pada koordinat silinder di memutar seperti ini teman-teman arahnya. Jadi di dalam ini medannya berputar terus seperti ini. Mudah bukan dibandingkan menggunakan integral yang ribet. Nah, seperti ini. Nah, syaratnya harus simetri. Selanjutnya pada solenoid. Jadi pada solenoid ini kalau pada toroida itu bentuknya lingkaran, kalau solenoid itu bentuknya lurus seperti ini. N-nya mudah ya bukan teman-teman ya, integral tertutup ini ada kotak 4. Nah, jadi sepertinya seperti ini teman-teman. Jadi ada 4 lintasan. Jadi solenoid itu saya potong jadi ada 4 lintasan ini ya. Ini bentuknya kotak simetri kan ya. Jadi lintasan 1, 2, 3 dan 4. Coba kita pecah satu-satu. Pada lintasan 1, ingat pada solenoida itu ya, arah medannya hanya ada di dalam saja, di dalam ini ya, di luar itu sama dengan 0. Jadi pada gulungan itu medannya ada di dalam, di luar ini 0, sehingga pada lintasan sini ini medannya 0. Oke. Pada lintasan kedua ini ada potongan luar, ada potongan dalam. Potongan luar itu yang ini maksudnya teman-teman ya, potongan dalam itu seperti ini. Nah, yang luar sudah dipastikan B-nya sama dengan 0, sedangkan yang dalam, nah di sini ada, cuman arahnya tegak lurus ya. Arahnya tegak lurus, kalau dikoskan sama dengan 90. Arahnya tegak lurus. Nah, arahnya tegak lurus, ininya ke sini tegak lurus, berarti hasilnya juga 0 karena saling tegak lurus. Berlanjut pada lintasan 3. Nah, yang lintasan 3 ini ada, yaitu B kali I, kan itu ya, lintasannya lurus sejauh L. Nah, ini ya L ya, di 1. Sedangkan pada lintasan 4 di sini ada yang sebelah dalam dan sebelah luar. Yang luar 0, yang dalam sama seperti yang tadi, karena saling tegak lurus maka hasilnya 0. Jadi hanya yang searah B saja yang ada. Kita kan menghitung B-nya, bukan menghitung yang lain. Jadi kawat besarnya medan magnet pada lintasan lurus karena searah berarti maksimum. Kalau tegak lurus, nah, berarti tidak ada ya. Oke, berarti di dalam ini yang ada hanya ini saja, hanya ada potongan nomor 3. Nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada karena tegak lurus, sedangkan B-nya arahnya sejajar. Kalau ini memotong ke atas tidak ada B yang arah ke atas karena murni pada arah mendatar. Atau kalau seumpama kita gunakan grafik kartesian, B-nya murni hanya pada arah sumbu X saja, sedangkan yang ini sumbu X hanya ini aja ya.
yang di atas ini keluar dari solenoid sehingga 0. Jadi hanya pada lintasan 3, panjangnya yaitu L. Berarti lintasannya berapa? Lintasan yang ini L. Nah, ini ya, lintasannya DL atau D saja, berarti ada di dalam ini ya. Yang D di luar ini kosong, berarti hanya ada di sini. Hanya ada di dalam saja sepanjang D. Ini bukan D di luar, ini yang dimaksud adalah D sebelah dalam di sini. Berarti ini ya. Berarti H kali D sama dengan N bagi I. Berarti hasilnya seperti ini ya. Banyaknya arus dibagi dengan D. Kalau B tambahkan mu 0 NID. Oke, mudah bukan? Nah, kita coba sekarang pada contoh soal di sini ya. Kita contoh soal, sebuah filamen yang membawa arus 15 ampere. Nah, ini ya arusnya saya kasih tanda merah. Searah AZ diketahui berada pada sumbu Z. Tentukan H dan B pada sistem koordinat di lokasi A. Misalkan ini yang A ya, yang ini A akar 20 04. Nah, kita di sini menggunakan hukum ampere biar lebih mudah. Nah, jadi di sini teman-teman saya dulu ya. Saya skip. Ini misalkan saya kasih warna beda. Biru ya. Oke. Di sini kawatnya warna merah. Nah, searah pada sumbu Z, Z positif ke sana ya teman-teman. Sedangkan ini pada sumbu Y, yang ini pada sumbu X. Nah, koordinatnya akar 20 0,4. Berarti ini 4 ya teman-teman. Nah, pada sumbu Y-nya 0, pada sumbu X-nya akar 20, pada sumbu Z-nya 4. Nah, kita hitung tadi berapa, karena kita menggunakan hukum ampere, kita hitung berapa lintasan ampernya. Lintasan ampernya yaitu lintasan sebelah luar ini teman-teman, ini. Nah, ini lintasan ampernya. Nah, yang ini teman-teman, yang sebelah luar ini lintasan ampernya. Saya rubah warnanya menjadi, nah, yang merah ini ya lintasan ampernya, yaitu lintasan yang mengelilingi kawat yang bentuknya simetri. Nah, yang menempati koordinat A ini. Nah, sekarang berapa medan magnet pada lintasan yang merah ini? Jadi medan magnet pada lintasan merah ini semuanya besarnya sama, arahnya pun juga sama, termasuk di titik PA ini. Jari-jarinya berapa terhadap R-nya berapa terhadap kawat ini? R-nya kalau kita hitung yaitu akar 20 ini ya. Ini akar 20. Jadi jarak tegak lurus terhadap ini jari-jarinya yaitu jari-jarinya adalah sejauh akar 20. Jadi ini agar lebih mudah yaitu dengan menggambarnya. Jadi dari koordinat akar 20 0 dan 4 ini hanya tingginya saja pada sejajar pada sumbu Z, tidak kita hitung. Oke, berapa pada titik pada lintasan merah ini? Kita menggunakan hukum ampere yaitu integral tertutup dari H dengan lintasan DL yaitu sama dengan jumlah arus listrik yang dilingkari oleh garis merah ini, oleh lintasan ampere ini ya. Lintasannya ini berarti berapa jumlah medan magnet dalam lingkaran merah ini sama dengan total semua arus, jumlah arus yang ada di dalam lingkaran merah. Nah, jadi seperti ini bedanya, dan B tadi yaitu hanya pada mu 0 saja. Coba kita hitung di sini L. Berapa H pada lintasan merah? Termasuk ada titik PA di situ. Jadi H di sini DL, diintegralkan DL. Terus di sini berapa? Berarti kan lingkarannya yaitu membentuk lingkaran. Lingkaran itu berarti 2πr. Saya tulis di sini rho ya, dengan rho. Dengan rho saya kasih tanda merah aja biar mudah dipahami. Rho itu jari-jarinya, jari-jari ke kawat ini. Besarnya berapa ini? Besarnya akar 20. Jadi hasilnya H 2π akar 20, besarnya adalah 0,334. Untuk mengetahui arahnya kita crosskan pada
pada vektor satuan, ini adalah vektor satuan ya teman-teman, vektor satuan. Nah, Z-nya vektor satuan, saya tulis di sini vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang nilainya 1. Vektor satuan. Nah, ini vektor satuan. Nah, vektornya kan hanya pada satu garis, yaitu pada sumbu X saja. Berarti ini akar 20, AX dibagi 20 kan sama dengan 1 ya. AZ.AX, ingat pada pelajaran vektor memutar ya. Jadi X dikroskan terhadap Y, hasilnya Z. Z dikroskan terhadap X, hasilnya adalah Y. Nah, ini AX, AY, Z. Kalau berkebalikan maka minus. Nah, ini ya. AZ, Z ini ya, dikroskan terhadap X, memutar searah jarum jam, hasilnya Y. Maka ini AZ dikroskan terhadap AX, hasilnya adalah AY. Nah, saya kasih tanda merah di sini. Sorry. Tanda biru. Y. Nah, jadi di sini besarnya 0,34, arahnya pada AY ya. 0,534 AY. Jadi seperti ini ya. Satuannya boleh Tesla ya, boleh anggaplah Tesla satuannya, maupun Weber. Ini kalau Weber per meter persegi. Oke, ini Tesla. Oke, sekarang kita coba pada soal B. Ya. Kalau pada soal B seperti ini teman-teman ya. Saya gambarkan anunya juga 4. Nah, sama seperti ini ya. Garisnya ke atas, koordinatnya 2, min 4 dan 4. Nah, ini Z-nya 4, sorry ya. Anunya 4 di atas, ini 4. Koordinatnya 4, berarti arah R-nya berapa? Arah R-nya yaitu antara akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini R-nya ya, yang warna biru ini R-nya. Nah, ini vektornya nanti. R-nya adalah sama akar 20. Kita hitung lagi sama ya dengan yang tadi. H, DL ini adalah lintasannya sama. Saya kasih tanda merah lintasannya. Nah, berapa medan magnet pada lintasan merah ini? Sebesarnya sama. Nah, kebetulan ada PA di situ, jadi di semua titik ini sama. Kebetulan PA juga di sini. PB di sini. Berapa lintasan medan magnet di sini? Berarti kita buat lintasan ampere. Nah, berarti medan yang ada dalam lintasan ini sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam lintasan ini. Jumlah muatannya I, hanya ada kawat saja ya, I. Nah, DL ini 2pi kali rho. Rho-nya adalah jari-jari ini. Nah, jari-jarinya berapa? Ini jari-jarinya. Nah, didapat dari min 4 dan 2. Z-nya kan hanya tegak lurus ke atas. Nah, berarti Z-nya yang ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung. Nah, berarti hanya ini aja, kan sejajar. Berarti yang tegak lurus terhadap kawat saja R-nya. Di lintasannya keliling ini bentuknya seperti ini teman-teman, perhitungannya sama dengan yang tadi 0,334. Cuman bedanya di sini adalah arahnya. Di sini ada arah. Nah, ini 2AX min 4 AY. Kalau kita dibagi dengan, kalau kita hitung dengan besarnya, namanya vektor satuan. Kita kalikan dengan vektor satuannya. Oke, lihat di sini vektor satuannya. Nah, di sini ya 0,534 dikali 2 dibagi 20, hasilnya 0,234. AZ dikroskan dengan AX. Nah, AZ ya, Z dikroskan dengan AX, hasilnya AY. Ini AY ya, berarti ini hasilnya adalah AY. Ini hasilnya ya, AY ya. Itu biru, sorry, saya ubah ke hijau saja. Hijau berarti ini hasilnya hijau. Sekarang yang AZ.AY ini berkebalikan arah jarum. AZ dikroskan, AZ ya, dikroskan terhadap AY kan
berkebalikan arah ini, maka hasilnya min AX. Ini berkebalikan arah ya, min AX. Berarti ini hasilnya ini, hasilnya tuh ini ya, min AX. Minus dan minus hasilnya positif ya nanti. Nah, AX berarti hasilnya seperti ini. Minus dan minus positif hasilnya seperti ini, yang ini tetap seperti ini. Jadi kalau seumpama dihitung berapa B-nya, B-nya ya tinggal ini, masukkan aja nilai mu 0 di dalamnya. Berarti ampere per meter. Seperti ini satuannya ya, atau Weber. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas dari sebelumnya. Kalau medan listrik itu pakai divergensi karena menyebar ya, sedangkan pada medan magnet itu menggunakan current, yaitu sirkular karena arahnya melingkar. Sifat-sifatnya seperti ini teman-teman, masih ingat ya? Nah, jadi current itu berapa sirkulasi atau putaran per satuan luas. Jadi misalkan di sini ini ada kawat, berapa di sini ya putaran yang ada di sini, saya titik di sini ya. Nah, ini kan melingkar ya. Di sini ini melingkar pada luasan yang ada di sini. Jadi kita ambil luasan yang sangat kecil. Berapa garis-garis ini yang menembus luasan itu. Jadi semisal seperti karet gelang ya. Sama di sini juga ya. Berapa garis-garis yang menembus dari luasan yang ada di sini. Nah, menyamping ya, bukan menembus tegak lurus ya. Nyamping yang ada di sini. Nah, bentuknya kural sama seperti yang dijelaskan pada vektor ya. Jadi perkalian silang hasilnya vektor seperti ini ya. Kanan ini ya, sel AX ya. HZ, ini HZ ya. HZ per DY. Ini DY ya. Do per DY. Do HZ berarti di sini do HZ ya per DY. Kanan dikurangi kiri. Ini AX ya juga ya. Berarti do Z per HY. Nah, ini ya. Sorry. Do per do Z kali HY. Do HY per do Z. Ini kan do nya ya, ini HY ya. Berarti do HY per do Z seperti ini ya, menyilang seperti ini. Ini yang minus, yang merah ini yang minus. Coba yang AY, ini AY ya. Ini AY do Z, ini do Z ya. HX, ini HX. Nah, ini HX. Yang minus ini AY ya. Do per do X. Ini do per do X, HZ. Begitu seterusnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini pada koordinat kartesian. Namun pada koordinat silinder kita menggunakan ini teman-teman ya. Koordinat silinder, ini koordinat bola. Dalam beberapa perhitungan untuk saat ini bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya ya, tidak harus manual seperti ini. Nah, current daripada medan kuat medan magnet itu sama dengan arus yang ada. Rapat arus itu adalah berapa arus per satuan luasan. Ini luasan ya. Jadi boleh ini I sama dengan per A ya. Atau kalau ini seumpama pada di integral bisa dikonsep seperti ini. Atau ada yang menulisnya dengan DS, artinya permukaan ya. Jadi rapat arus adalah berapa arus, jumlah arus dibagi dengan luasannya. Luasan. Semisal pada lempeng tembaga pada luasan tertentu, jika dialiri arus berapa arusnya. Kalau pada kawat itu luas penampang kawatnya. Jadi dihitung seperti ini ya teman-teman. Kalau ini kontinu, kalau ini diskrit. Oke. Selanjutnya kita coba sebuah contoh soal ini dari Kurel ya. Diketahui di sini jika H kuat medan listriknya ditulis seperti ini teman-teman. Ini koordinat silinder. Jadi kita menggunakan koordinat silinder seperti ini ya teman-teman. Nah, ini gambarnya koordinat silinder hanya pada sumbu api. Nah, jadi kita gunakan api. Yang lain di mana? Yang lain kan 0. Ini api ya, vektornya ya. Berarti kita gunakan ini ya. Ini 1 dan ini 2. Nah, di sini yang ada hanya rho kuadrat. Kalau kita gunakan yang atas berarti tidak ada Z, tidak ada variabel Z di sini, berarti di sini langsung hasilnya adalah 0. Berarti kita hanya menggunakan ini aja, teman-teman ya. Ini aja, lalu kita tarik ke sini. Jadi kurel H yang lain ini 0, hasilnya 0 karena tidak mengandung, hanya mengandung vektor rho saja ya.
H A rho saja ini ya. Dengan ini dan rho kuadrat. Kalau yang ini diturunkan terhadap Z. Di sini tidak ada Z, hasilnya 0. Maka yang ada hanya rho saja. Oke, masukkan di sini rho. Substitusikan ke dalam rho. Nah, ini hasilnya ya. 20 rho pangkat 3 diturunkan hasilnya 60 rho. 60 rho kuadrat dibagi rho berarti hasilnya 60 rho AZ. AZ-nya ini dari mana? Ini teman-teman, ini AZ-nya ya. Ini AZ, ada sumber AZ. Nah, seperti itu teman-teman. Ini rapat arusnya ampere per meter persegi. Arusnya sama seperti ini tadi. Yang ini ya teman-teman, arusnya sama dengan rapat arus kali luasnya. Ini saya pakai DS ya. Luasnya kalau pada koordinat silinder yaitu dituliskan rho d rho dot dp. Rho-nya ini ya teman-teman 1 ya, dari 0 ke 1. dp-nya ini dari 0 sampai 2pi. Z-nya tidak kita hitung, kenapa? Karena hasilnya adalah 0. Setelah kita integralkan, ini diintegralkan sama dengan rho pangkat 3 per 3 ini ya teman-teman, rho pangkat 3 per 3, lalu masukkan angka 1, hasilnya yaitu ini 20. 0-nya dimasukkan, ini batas bawahnya. Pi-nya ini diintegralkan, hasilnya pi, masukkan 2pi dan 0, hasilnya ini ya 2pi dan 0, hasilnya 40 pi ampere. Ini adalah arusnya. Nah, di sini ditanyakan tentukan arus total ini sekali lagi, namun kali ini dengan menggunakan sebuah integral garis untuk jalur tertutup. Nah, kalau integral garis jalur tertutup ini sama seperti gelang, yaitu kita menggunakan hukum ampere. Sama seperti ini ya teman-teman. Nah, kita integralkan jalurnya tertutup seperti ini, seperti tadi hukum ampere. Nah, hanya ini 20 pi kuadrat, dl-nya karena lingkaran tertutup kan 2 pi r ya. Nah, kalau bingung langsung aja kalikan 2 pi r. Tingkatan lintasan tertutupnya 2 pi r. Boleh pakai ini koordinat silinder, langsung 2 pi r. Lintasan tertutupnya 2 pi r. Pokoknya ada lintasan tertutup lingkaran berarti 2 pi r. Nah, rho-nya ini berapa? Rho-nya 1. Kenapa ini 1 ya teman-teman? Berarti jari-jarinya 1. Rho-nya 1, 20 kali 2pi sama dengan 40 pi ampere. Jangan bingung dengan rho. Rho itu jari-jari pada koordinat silinder. Jadi 40 pi ampere. Berarti sama kan ya teman-teman ya? 40 pi ampere, baik menggunakan konsep rapat arus maupun hukum ampere. Silakan mana yang termudah. Tentunya hukum ampere lah yang paling mudah. Oke, selanjutnya kita hitung pada gaya Lorentz. Kalau pada gaya Lorentz itu adalah gaya yang disebabkan oleh medan magnet. Jadi di sini apabila ada kawat berarus diberikan medan magnet eksternal, jadi arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Namun pada gaya Lorentz ini medan magnetnya bukan yang diakibatkan oleh arus listrik itu sendiri, tapi oleh medan magnet eksternal di luarnya ya. Kalau pada SMA kita hitung seperti ini ya, namun saat ini kita bagaimana kalau menggunakan besaran-besaran yang kontinu, jadi perlu diintegralkan seperti ini ya. Arahnya saling tegak lurus teman-teman. Jika B-nya pada sumbu X ini ya, F-nya pada sumbu Y, maka I-nya pada sumbu Z. Bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang pertama atau menggunakan kaidah tangan kedua. Ketiga-tiganya. Oke, kita lanjutkan pada latihan soal. Jika ada soal seperti ini ya, kerapatan flux medan magnet di dalam ruang hampa seperti ini ya. Tentukan gaya total yang bekerja pada loop persegi ini. Jika pada loop berarus 30 ampere diberikan gambar. Nah, jadi soal seperti ini ya. Jika kerapatan flux magnetik di dalam ruang hampa sebesar B min 3X AX plus 5Y AY min 2Z AZ Tesla ya. Tentukan gaya total yang bekerja pada loop persegi berarus 30 ampere yang diperlihatkan gambar jika loop terdapat pada bidang Z sama dengan 0. Jadi Z-nya 0 ya. Jadi dua dimensi dan dibatasi X 1 sampai 3. Jadi X-nya ini X ya, X 1 sampai 3 dan Y-nya 2 sampai 5. Jadi Y-nya 2 sampai 5. Jadi di sini kita hitung dulu cara menghitungnya. Kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Jika mungkin di SMA hanya BIL saja tanpa melibatkan vektor. Namun di ini pada saat ini kita melibatkan vektor ya.
Jadi integral I-nya 30 ampere teman-teman ya. DL-nya ini adalah komponen dari tiap masing-masing sisi dari persegi ini ya, dikalikan dengan B. Oke, kita mulai pada sisi AB. Ini A ya, ini B. X-nya berapa? X-nya 1 sampai ke 3, maka integralnya dari 1 ke 3. Y-nya hanya satu nilai, ini 2 ya. Y-nya hanya satu nilai. Jadi nanti di sini Y-nya diganti dengan 2 ini, X-nya diintegralkan dari 1 ke 3. Jadi bergerak dari A ke B. Y-nya tetap 2, X-nya 1, 3 diintegralkan. Jadi di sini I-nya 30 ampere, DL-nya karena pada sumbu X ini kan bergerak sepanjang sumbu X ya, berarti DL-nya ini DX ya. DX. Nah, arahnya pada AX di-crosskan terhadap ini teman-teman ya, di-crosskan seperti ini. Nih, hasilnya di sini. Pertama kita crosskan adalah vektor-vektornya AX cross AX. Nah, ini ya. Karena sejenis, kalau cross itu hasilnya 0, kan sin ya, sin 0 artinya 0. AX cross AY ini ya, AX cross AY hasilnya Z. AX cross Y kan memutar searah jarum jam, berarti hasilnya AZ. Sebaliknya AX cross AZ ya, AZ cross AX AY, karena dibalik berarti min AY. Nah, X AX AZ min AY. Nah, kan ini berkebalikan arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam ini positif, kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Nah, hasilnya min AY ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Lalu ini 0. Nah, Z ini hasilnya, karena di sini Z-nya 0, maka ini hasilnya adalah 0. Jadi menyisakan satu vektor, yaitu 5Y AZ. Nah, 5Y di sini teman-teman, Y-nya 2 ya dimasukkan. Jadi hasilnya 30 kali 5, 5 kali 2 10, berarti 300 ini diintegralkan, dx diintegralkan menjadi 300x. Integralkan batas atasnya 3 ini ya, dari 1 ke 3, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Jadi dimasukkan seperti ini. Berarti FAB dari A ke B hasilnya adalah 600 Newton. Maaf, ini 600 Newton ya. 600 Newton AZ. Ke depan karena nilai Z-nya 0, maka nilai ini min 2 AZ tidak kita ikutkan karena nilainya hasilnya 0. Oke, setelah AB kita coba CD ya, kan sejenis sama ya, pada DX juga CD dengan nilai Y-nya. Kalau pada AB nilai Y-nya 2, pada CD nilai Y-nya adalah 5. Caranya sama persis dengan hanya mengganti yang biru ini ya dengan 5. Seperti ini teman-teman ya, sama persis. Hasilnya Y-nya kita ganti 5, 330 kali 5, 150 kali 5, hasilnya 750 DX. Batasnya kan dari C ke D, C-nya 3, batas bawahnya 3, startnya 3, lalu finishnya 5. Jadi dari 3 ke 1. Hasilnya masukkan 751, ini 5 sama dengan 750 kali min 2, hasilnya min 1500. Ini Newton ya pada sumbu AZ. Oke, kita coba sekarang pada FBC ya, pada BC ini ya. Pada BC kita ini pada sumbu Y ya, jadi I-nya 30 tetap 30, DL-nya ini DY pada arah AY ini ya, BC AY. Terus kita crosskan terhadap ini B-nya, Z-nya tidak kita ikutkan karena nilainya 0 ya. Jadi pertama kita crosskan AY cross AX. Nah, ini Y cross AX berarti min AZ. Nah, AY cross AX hasilnya ini ya, min AZ ya. Terus selanjutnya AY cross AY itu hasilnya 0 karena dirinya sendiri 0. Nah, X-nya ini 3 ya, karena ini pada sumbu Y bergerak dari 2 ke 5, berarti integralnya dari 2 ke 5. X-nya konstan 3, ada di angka 3 di sini ya, berarti di sini ini ganti 3. Nah, min 3 minus ini ya, minus dengan minus hasilnya positif, berarti plus 3 ya. 3x-nya saya majukan ke depan menghasilkan ini ya. Nah, x-nya kita ganti 3. Nah, artinya 3 hasilnya 270. Ini diintegralkan menjadi 270Y. Masukkan batas atasnya, startnya, finishnya 5, startnya 2, berarti 2 ke 5, hasilnya 810 Newton AZ. Oke, karena yang sama BC yang searah ini juga DA, kan tadi arahnya AB, BC, CD, DA. Nah, pada DA, nah, startnya 5, finishnya 2. X-nya, kalau yang sebelumnya X-nya pada BC itu 3, untuk pada DA X-nya itu adalah 1, berarti caranya sama persis dengan yang tadi ya.
Nah, caranya sama persis, tinggal mengganti X-nya 1, yang membedakan X-nya 1 ini ya, 90 diintegralkan. Nah, tinggal diganti ya, batas atasnya kalau yang tadi dari 2 ke 5, kalau ini dibalik dari 5 ke 2 dengan X-nya nilainya 1 di sini, dari 5 ke 2. Hasilnya 9, ini masuk 90 kali 2 dikurangi 90 kali 5 sama dengan 90 dikali min 3, hasilnya min 270. Keempat-empatnya FAB, BC, CD, dan DA nanti dijumlahkan. Pertama FAB 600 ya, FBC-nya min 1500, FBC-nya 810, dan FDA-nya min 270 AZ ya. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya minus 360 Newton AZ. Karena minus berarti arahnya ke bawah, ini arahnya ke bawah. Z positif ke atas, Z negatif ke bawah. Berarti arah total gayanya min 360 Newton, AZ arahnya ke bawah karena minus. Oke, sekian dari pokok bahasan medan magnet saat ini. Jika ada yang belum paham, silahkan didiskusikan baik di kolom komentar maupun di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum.